Kita awali ini siang hari ini dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemirsa, diduga cekcok karena hal sepele, seorang istri hilang kendali dan tega membakar suaminya. Dalam peristiwa ini pelaku juga ikut terkena percikan api hingga mengalami luka bakar cukup serius. Beginilah kondisi Jumadi, 60 tahun yang mengalami luka bakar sekitar 80% di hampir semua bagian tubuhnya usai dibakar oleh istrinya sendiri. Peristiwa tragis ini berawal dari cekcok korban dengan anak tiri yang ingin memasukkan ternak sapi peliharaan ke dalam kandang karena hari sudah sore. Namun korban melarangnya hingga terjadi keributan antara korban dengan anak tirinya tersebut. Tidak terima anaknya dimarahi, pelaku yang tak lain adalah istri korban semula berniat membakar rumah, namun berhasil dicegah warga. Tidak berhenti, pelaku lantas menyiram tubuh sang suami dengan menggunakan bensin dan langsung membakar tubuh suaminya. Diketahui pelaku dalam kondisi mabuk tuak. Karena masalah lembu tadi, dia angon lembu, tahu-tahu lembu tadi mau dibawa pulang anaknya, tak dikasih sama ayah saya. Jadi anak tadi mengadu dengan ibunya, langsung orang itu marah-marah, sempat orang itu berkelahi, si anak sama si ayah tadi. Pelaku ini istri ibu tiri? Iya, ibu tiri saya. Jadi terjadi cekcok, ibunya mau membakar rumah, awalnya mau membakar rumah, tapi dihalang-halangi oleh tetangga-tetangganya, kemudian mereda sementara, tapi pas pada saat rumah kembali lagi marah-marah, kemudian singkat cerita dia membakar suaminya. Pelaku juga mengalami luka bakar karena saat peristiwa berlangsung, korban berusaha memeluk sang istri agar ikut terbakar. Kini keduanya menjalani perawatan di rumah masing-masing lantaran tidak mampu berobat di rumah sakit. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustanti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kulon Progo, Yogyakarta dianiaya ayah dan ibunya karena sering meninggalkan rumah. Anak yang mengalami keterbelakangan mental itu juga diikat di kandang kambing. Polisi menangkap Heri dan Fitri, warga Kelurahan Keranggan, Kapenewon, Galur, Kulon Progo. Pasangan suami istri itu ditangkap karena menganiaya anaknya yang masih berusia 10 tahun. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya yang memiliki keterbelakangan mental itu karena sering pergi dari rumah saat ditinggal kerja. Tidak hanya menganiaya, pelaku juga mengikat anaknya di kandang kambing. Namun pelaku membantah jika menganiaya anaknya. Di kambing, dekat kandang kambing. Pelaku mengakui jika mengikat anaknya di kandang kambing agar tidak pergi saat ditinggal. Korban ini karena memang difabel, dengan alasan supaya tidak pergi-pergi ini diikat di kandang kambing, kemudian ditinggal begitu saja, sehingga dia juga kecampur dengan kotoran-kotoran kambing, dan hanya diberikan makan seperti ini, pakai wadah ini, kemudian ditinggal, memang dia tinggal bekerja untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, hal itu adalah sangat-sangat memprihatinkan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Selama pelaku yang juga orang tua korban menjalani proses hukum, korban dirawat neneknya di Magelang, Jawa Tengah. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito akibat penganiayaan orang tuanya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi di klinik kandungan praktik aborsi ilegal yang berada di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti berupa alat medis yang digunakan pelaku ikut dihadirkan. Klinik kandungan yang berlokasi di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A Jakarta Pusat ini sepi usai digerebek polisi beberapa waktu lalu. Praktik aborsi berkedok klinik kandungan yang telah beroperasi selama 5 tahun. Rencananya siang ini polisi akan menggelar rekonstruksi di lokasi. Sebelumnya pemirsa, polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan orang. Polisi menggerebek klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat dan menangkap 17 orang.
17 orang ini termasuk dokter, bidan, perawat, dan pasien. Yang pertama adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, klinik ini telah mengaborsi lebih dari 2.600 pasien. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Pengungkapan aborsi ilegal ini merupakan pengembangan kasus pembunuhan warga negara Taiwan sekaligus pemilik pabrik roti, Su Minghu, di Bekasi, Jawa Barat, akhir Juli lalu. Korban dibunuh kekasihnya setelah kekasihnya dihamili korban dan diminta menggugurkan kandungan di klinik aborsi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung menuju rekan Revika Sibarani yang berada di klinik aborsi ilegal, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Selamat siang Revika, apakah rekonstruksi sudah dimulai? Wilson, Deta, dan pemirsa dapat kami informasikan benar siang hari ini akan dilakukan rekonstruksi atau olah TKP di klinik kandungan yang berada di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A, Senen, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan klinik kandungan yang diketahui Senin lalu pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya telah menetapkan menjadi tempat praktik aborsi ilegal. Oleh karenanya hingga saat ini kami masih menanti pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk tiba di TKP ini untuk melakukan olah TKP. Namun kami tadi melihat pagi tadi pihak dari personil Resmob Polda Metro Jaya ini juga sudah masuk ke dalam TKP untuk meletakkan atau memasukkan sejumlah barang bukti seperti alat-alat medis yang digunakan untuk melakukan praktik aborsi ini. Dapat kami informasikan sudah ada 17 tersangka total dari praktik aborsi ini yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada 3 Agustus lalu. Di antaranya ini meliputi 3 orang dokter spesialis kehamilan atau kandungan, kemudian perawat, bidan, pengelola dari klinik hingga calo. Dan kami juga dapat informasikan tadi kami sempat berbincang begitu dengan warga sekitar, Wilson dan Deta, dan dikatakan bahwa warga sama sekali tidak mencurigai bahwa selama 5 tahun ini ternyata setahun terakhir ada praktik aborsi yang dilakukan oleh klinik kandungan ini. Karena memang bahkan interaksi yang dilakukan warga sekitar dengan pihak dari klinik juga termasuk baik, dan pihak dokter sendiri juga mengatakan sering mengundang warga sekitar yang sakit ini untuk dapat berobat secara gratis di klinik kandungan ini, sehingga selama setahun terakhir pun tidak tercium bau adanya praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh klinik kandungan ini oleh warga sekitar. Dapat kami informasikan sejauh ini berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kepolisian, perharinya ini pasien yang datang untuk melakukan aborsi ada sebanyak 5 orang pasien, dan tarif yang diberikan kepada setiap pasien pun berbeda, di mana untuk usia janin dari 7 hingga 8 minggu dikenakan tarif 1 hingga 3 juta rupiah, kemudian untuk usia janin di atas 8 minggu ini dikenakan tarif 3 hingga 5 juta rupiah. Dan pada 3 Agustus lalu pun pihak kepolisian sudah mendapati sejumlah barang bukti seperti alat-alat medis yang digunakan untuk aborsi, kemudian juga uang sebesar 51 juta rupiah. Dan hingga saat ini, Wilson, Deta, dan pemirsa, kami masih menanti pihak kepolisian akan melakukan olah TKP, di mana direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 12 siang nanti. Wilson dan Deta. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi lantaran nekat menjual anak di bawah umur secara online melalui aplikasi WeChat. Satu ABG dihargai Rp250.000 yang ditawarkan kepada pria hidung belang. ND, 39 tahun, seorang ibu rumah tangga, diringkus anggota Polrestabes Palembang di rumah susun Kelurahan 26 Ilir, Palembang, Selasa sore. ND menjadi tersangka muncikari yang menjajakan anak di bawah umur dan menjualnya melalui aplikasi online WeChat. Saat ditangkap, petugas mengamankan 3 perempuan dewasa dan 2 gadis berusia 15 tahun dan 16 tahun. Saat melancarkan aksinya, pelaku memasang tarif Rp250.000 untuk 1 kali jasa prostitusi. Untuk tarif 1 anak itu Rp250.000,
dan 150.000 diberikan kepada anak si korban dan si mucikari yaitu pelaku trafficking 100.000. Kepada polisi, tersangka mengaku baru menjalankan bisnis haramnya selama 1 bulan. Tersangka berdalih nekat menjual anak di bawah umur karena desakan ekonomi. Kita cuma nyedia ke tempat itu. Ya. Berapa sekali tempat itu? 50 sekali tempat ya? Ya. Penghasilan kita semalam berapa kali sudah itu dapat? Paling 3 kali. Itu dalam semalam? Iya. Tiap malam ya? Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba ditangkap petugas BNN di wilayah Uluwatu, Badung, Bali. Saat beraksi, pelaku mengemas narkoba jenis sabu di dalam bungkus permen. Tersangka Nyoman Buddha, usia 29 tahun, tak berkutik saat ditangkap petugas BNN. Pria putus kuliah itu ditangkap di kawasan Uluwatu, Badung, Bali, karena kedapatan menjadi kurir narkoba. Dalam aksinya, tersangka mengemas narkoba dalam bungkusan permen. Dari tangan pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa 15 paket sabu dan barang bukti lainnya. Artinya ini mereka, tersangka ini sudah mempersiapkan diri. Di samping dia menggunakan untuk dirinya sendiri, juga dia bertindak sebagai kurir narkoba. Tersangka mengaku telah berulang kali menjual narkoba. Namun demikian, ia belum menerima upah atas narkoba yang telah ia jual. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.